Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furkon di channel kesayangan kita ini, Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan membahas materi penerapan induksi matematika dalam keterbagian. Video ini merupakan video kedua. Jadi induksi matematika itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah deret bilangan, keterbagian, dan yang terakhir adalah pertidaksamaan. Jadi untuk adik-adik yang baru bergabung atau baru menonton video ini, kalian bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas penerapan induksi matematika tipe deret bilangan. Oke, sekarang kita bahas materinya teman-teman. Induksi matematika. Jadi induksi matematika ini materi kelas 11 matematika wajib. Jadi jenis tipe induksi itu ada 3. Deret bilangan, keterbagian, dan yang terakhir adalah ketaksamaan atau pertidaksamaan. Pada kesempatan ini, Kak Furkon akan membahas yang keterbagian. Oke. Langkah pembuktiannya itu sama. Yang pertama adalah kita tunjukkan benar untuk N sama dengan 1. Kemudian kita anggap benar N sama dengan K, diasumsikan benar, dan yang terakhir akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi sama langkahnya teman-teman. Oke, pada video kali ini akan terbahas 2 contoh soal. Oke, langsung saja. Ini contoh yang pertama, ini diambil dari buku K13 revisi 2017. Kalian bisa cek di bab induksi matematika contoh 1.5. Oke. Dengan induksi matematika, tunjukkan bahwa 11 pangkat N dikurangi 5 habis dibagi dengan 5. Jadi kita fokus di sininya dulu teman-teman. Nah, kan ini 11 pangkat N dikurangi 6. Dia harus habis dibagi dengan 5. Oke? Habis dibagi dengan 5. Jadi langkah yang pertama adalah kita cek pada saat N sama dengan 1 itu benar atau enggak. Gitu kan teman-teman. Ya, kita cek N sama dengan 1. Kita cek ya, N sama dengan 1. Coba. Berarti nanti 11 pangkat 1 dikurangi dengan berapa? Dikurangi 6. 11 kurangi 6, 5. 5 habis dibagi 5, ya benar. Berarti ini adalah pernyataan yang benar. Oke? Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita asumsikan benar saat N sama dengan apa? N sama dengan K. Oke, ini kita anggap benar. Berarti kalau N sama dengan K, berarti kan N-nya diganti K aja. Jadi nanti 11 dipangkatkan apa? 11 pangkat K dikurangi dengan 6. Ini dia diasumsikan benar habis dibagi dengan 5. Ya teman, diasumsikan benar. Jadi ini dianggap benar. Ini katakanlah benar. Nah, ini benar ya teman-teman. Benar. Kemudian langkah yang terakhir, sebentar teman-teman. Oke. Nah, langkah yang terakhir itu adalah akan dibuktikan benar saat N sama dengan K plus 1. Gitu teman-teman. Jadi langkah yang paling akhir adalah kita akan membuktikan dia itu benar saat N sama dengan apa? N sama dengan K plus 1 ya. K ditambah 1. Oke. K ditambah 1. Oke, jadi nanti ini kita ganti saja N sama dengan K plus 1. Jadi nanti bentuknya adalah apakah 11 dipangkatkan apa? 11 dipangkatkan K ditambah 1. K ditambah 1 dikurangi dengan 6. Ini apakah habis dibagi dengan 5 gitu. Oke, jadi ini kita jabarkan dulu teman-teman. Oke, kita jabarkan 11 pangkat K tambah 1 boleh tak tulis seperti ini. 11 pangkat K dikali dengan 11. Ini sifat perpangkatan seperti biasa. Dikurangi apa? Dikurangi 6. Oke. Kemudian karena senjata kita ya kan, senjata kita itu apa sih teman-teman? Ini senjata kita itu ini 11 pangkat K min 6. Jadi secara logika kita harus mendapatkan bentuk itu supaya kita bisa menunjukkan bahwa si dia ini habis dibagi dengan 5. Gitu ya teman-teman. Nah, triknya sangat sederhana sekali. Jadi bentuk ini kita tambah ya kan. Jadi bentuk ini kita tambah dengan jadi ini kita tambah dengan 11 dipangkatkan K, tapi dikurangi lagi
11 dipangkatkan K. Ini sah teman-teman. Jadi suatu persamaan kita tambah sesuatu kemudian kita kurangi sesuatu itu tidak apa-apa, tidak akan merubah nilai atau nilai dari suatu persamaan itu ya teman-teman. Oke, jadi ini kita pecah-pecah teman-teman. Jadi ini kita jadikan 1. Nah, karena ini muncul apa? Muncul 11 pangkat K dikurangi 6. Karena ini muncul senjata, nah, kita ambil. Oke, jadi nanti ini sama dengan apa? Nah, sama dengan berarti yang depan kita tuliskan 11 pangkat K dikurangi dengan 6. Oke. Kemudian yang ini juga kita tuliskan. Nah, berarti itu kita tambah dengan 11. Nah, kita balik ya supaya enak. 11 kali 11 pangkat K dikurangi apa? Dikurangi 11 pangkat K. Oke. Nah, yang depan kan sudah aman. Aman kenapa, Kak? Ya ini sudah nemu bentuk 11 pangkat K dikurangi 6. Nah, sekarang kita modifikasi yang belakang. Nah, jadi yang belakang ini dia itu memiliki unsur yang sama, yaitu sama-sama memiliki 11 pangkat K. Jadi ini kita keluarkan teman-teman. Oke. Jadi ini sama dengan Jadi ini tetap teman-teman. Ini 11 dipangkatkan apa? 11 pangkat K dikurangi dengan 6. Ditambah dengan ini saya keluarkan teman-teman 11 pangkat K. Kemudian ini kita tulis, nah kita kurung aja 11 dikurangi apa? Kurangi 1. Nah, gitu ya. Jadi kan 11 pangkat K-nya sudah keluar gitu. Sehingga nanti ini kita bisa cek. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 11 pangkat K dikurangi apa? Dikurangi 6 ditambah dengan 11 pangkat K dikali dengan 10. 11 dikurangi 1. Nah, ini sudah jelas teman-teman. Jadi yang pertama, yang depan 11 pangkat K dikurangi 6. Ini kan pasti benar, dia habis dibagi dengan 5 karena sudah dianggap benar ini. Nah, kemudian di sini ada 10 kali sesuatu ya kan? 10 kali sesuatu berarti habis dibagi 5 enggak? Kalau dibagi 5 kan pasti habis dia. Jadi benar juga. Jadi ini sudah habis dibagi 5 ditambah habis dibagi 5 pasti hasilnya pasti habis dibagi 5 gitu teman-teman. Jadi ini terbukti ya teman-teman. Ini terbukti benar. Oke, jadi ini terbukti benar. Oke. Karena apa? Karena itu tadi. Jadi ini sudah habis bagi 5, terus 10 kali sesuatu berarti kan habis dibagi 5 juga. Gitu. Oke, jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini contoh soal yang pertama. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Oke. Ini contoh 1.6. Kalian bisa lihat di buku paket K13 contoh 1.6 ini seperti ini. Kalian bisa coba dulu sebelum lihat pembahasan intinya. Oke, sekarang kita bahas coba ya teman-teman. Untuk n bilangan asli dengan x tidak boleh sama dengan y, buktikan dengan induksi matematika bahwa x pangkat n dikurangi y pangkat n. Oke, x pangkat n dikurangi y pangkat n ini habis dibagi s min y. Gitu. Oke. Langkahnya yang pertama adalah sama. Jadi kita cek saat apa? Saat n sama dengan 1. Langkah yang pertama ya teman-teman. Langkah yang pertama adalah saat n sama dengan 1. Ini seperti apa? Berarti nanti x pangkat 1 dikurangi y pangkat 1. Kan sama dengan x min y. Sama dengan x min y. Lah, x min y habis nggak dibagi x min y? Ya pasti habis dia. Ini pernyataan yang benar ya teman-teman. Ini pernyataan yang benar. Oke. Kemudian berikutnya akan dianggap benar atau diasumsikan benar saat n sama dengan apa? Sama dengan k. N sama dengan k ya. Kita masukkan jret. Jadi x pangkat k dikurangi dengan y pangkat k. Ini diasumsikan benar ya kan? Diasumsikan benar dia habis dibagi x min y. Nah, dia itu habis dibagi x min y. Ini tapi diasumsikan benar ya teman-teman. Nah, ini diasumsikan benar. Nah, ini dianggap benar katakanlah. Dianggap benar. Oke. Ini sebagai apa ya? Sebagai senjata kita ya teman. Dianggap B. Dianggap benar. Oke.
Kemudian langkah yang terakhir adalah akan kita buktikan apakah dia benar untuk sama dengan N sama dengan K plus 1. Apakah saat N sama dengan K ditambah 1, apakah menghasilkan pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita coba jabarkan. Jadi saat N sama dengan K plus 1 tentunya jadi apa? Jadi X pangkat K tambah 1, oke, dikurangi Y pangkat K tambah 1. Ini teman-teman. Oke, ini kita garis dulu supaya tidak bingung ya teman-teman. Oke. Kemudian ini kita pecah-pecah teman-teman. Jadi X pangkat K tambah 1 itu bolehlah kita pecah jadi kayak gini. Ini sama dengan, jadi X pangkat K, oke, dikali dengan X pangkat 1 atau X, dikurangi Y pangkat K, oke ya, Y pangkat K dikali Y pangkat 1 atau Y. Oke, sama seperti tadi contoh soal yang pertama tadi, cuma ini kan ada dua unsur X sama Y, berarti nanti apa modifikasinya harus dua unsur juga. Jadi nanti misalkan ini modifikasinya seperti ini teman-teman, Kak Furqan tambah X pangkat K dikali Y, oke, tapi dikurangi lagi X pangkat K dikali dengan Y. Gini, jadi ini langkah atau ide dasar ini sepertinya ini itu penting ya teman-teman. Jadi kita harus pinter-pinter modifikasi bentuk aljabarnya. Oke. Nah, kemudian kita lagi-lagi kembali ke ini, senjata kita itu adalah ini teman-teman, X pangkat K dikurangi Y pangkat K. Oke, sehingga nanti, nah ini kita jadikan satu teman-teman. Jadi yang ini kita jadikan, ini kan jenis kan, nah kita jadikan satu, kita taruh di depan teman-teman. Oke, jadi ini sama dengan, oke, kita taruh di depan. Jadi X pangkat K dikali dengan Y. Oke, dikurangi apa? Dikurangi Y pangkat K dikali dengan Y. Nah, ini kan dua unsur ini memiliki bentuk yang sama, yaitu sama-sama memiliki unsur ini, unsur Y. Jadi nanti Y-nya bisa dikeluarkan. Oke, sekarang kita lanjut unsur berikutnya, yaitu unsur berikutnya yang ini, X pangkat K dikali X. X pangkat K dikali dengan X. Kemudian dikurangi X pangkat K dikali dengan apa? Dikali dengan Y. Gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian jadi ini sebenarnya setipe ya kan. Kalau yang depan itu sama-sama memiliki unsur Y, yang belakang sama-sama memiliki unsur X ya teman-teman. Gitu ya. X pangkat yang belakang sama-sama memiliki unsur apa? X pangkat K ya teman-teman. Oke, kita hapus dulu. X pangkat K sama-sama memiliki unsur X pangkat K. Oke. Jadi ini kita Y, oke. Ini X pangkat K kali X. Oke. Sekarang kita keluarkan teman-teman. Jadi ini Y-nya saya keluarkan, oke. Y-nya keluarkan. Jret. X pangkat K dikurangi Y pangkat K. Nah, ini sudah jelas, ini sudah benar, pasti habis dibagi S-nya aja. Karena ini senjata kita ya. Oke. Kemudian yang belakang X pangkat K-nya tak keluarin. Keluarin. Ini tinggal X min Y ya teman-teman. Oke. Jadi yang depan ini sudah jelas ya. X pangkat K dikurangi Y pangkat K pasti habis dibagi X min Y. Ini menghasilkan pernyataan yang benar pasti. Oke ya. Dikali Y pasti habis nanti. Kemudian yang belakang ditambah, ini ada unsur X min Y. Nah, X min Y apakah habis dibagi X min Y? Ya sudah jelas. Nah, misalkan 3 dibagi 3 habis nggak? Ya pasti habis ya. 3 bagi 3 kan 1. X min Y dibagi X min Y berapa? Ya 1. Itu pasti habis. Jadi benar, menghasilkan pernyataan benar. Jadi kesimpulannya apa Kak? Ya kesimpulannya terbukti bahwa X pangkat N dikurangi Y pangkat N itu pasti habis dibagi dengan X min Y. Nah, jadi dia terbukti benar gitu. Pernyataan ini terbukti benar gitu ya teman-teman. Kita tuliskan terbukti benar. Oke, terbukti benar. Kita kasih senyum dulu lah supaya lebih bersemangat dalam belajar induksi matematika. Gitu ya teman-teman. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan penerapan induksi matematika dalam keterbagian. Ini merupakan tipe yang kedua ya teman-teman.
Semoga kalian bisa memahami dua contoh soal ini tentunya. Oke, pokoknya intinya kita harus pandai-pandai memodifikasi suatu bentuk aljabar. Oke. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video yang paling baru. Insya Allah akan dibahas induksi matematika yang part 3, yaitu tentang pertidaksamaan atau ketaksamaan. Share juga ya ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu tentunya. Oke. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa menjadi paham total. Salam semangat dari saya, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.